Zuxi yang melakukan sebuah balasan ke arah seorang GZ. Yes, betul. GZ posisinya kali ter-takedown dan nampaknya dari arah The Xavier juga masih berusaha untuk mendapatkan knockdown demi knockdown tambahannya lagi untuk bisa mendapatkan lagi boostingan poin lebih. Tapi lihat, Sky Only akan berusaha untuk menyelamatkan rekan satu timnya itu dari arah seorang GZ dan circle-nya udah mulai shifting lagi, udah mulai bouncing lagi dan lihat di arah bagian center udah mulai dikuasain oleh tim Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia masuk ke dalam center circle-nya, tidak hanya Geek Fam karena kita melihat juga ada FaZe Clan yang masuk ke dalam center circle di circle yang keempat. Banyak tim yang bertemu juga, Vampire akan bertemu dengan Axis Red One. Poke OP lagi-lagi menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh semua lawannya karena dia yang tadi menumbangkan seorang Swaps dari area luar. Yes, betul. Dan lihat terculik lagi player dari arah tim Vampire udah semakin terkikis lagi dari arah tim Vampire. Bahkan misalkan last man standing untuk kali ini dan bahkan dari arah iShop. Menggunakan mininya berhasil bisa men-take dan player dari arah The Xavier, Fluket berusaha untuk melarikan diri tapi lihat Fluket akan coba ditargetkan juga nampaknya melambung jauh menggunakan kendaraannya tapi terprediksi dan Fluket sebenarnya dilakukan tapi knockdown masih belum bisa didapatkan oleh tim Axis tapi di depan mereka ada Geek Fam Malaysia juga Sanskoy. Namun Fluket kita melihat masih terus ngacir sendirian, dia belum ada tembakan yang masuk ke arah seorang Fluket. Sudah mulai kali ini terkikis karena 2 peluru tadi masuk ke arah seorang Fluket dan dia datang ke compound atau ke area dari Xavier. Namun terbang Fluket tadi kita melihat juga dari belakang dan akhirnya Xavier lah yang mendapatkan pemain terakhir dari Vampire. Dipulangkan seluruhnya pemain-pemain Vampire ke arah lobby tanpa membawa elimination sama sekali. Wow, itu Fluket benar YOLO movement banget dan bahkan lihat ada lemparan granat begitu jauh melambung tinggi dipantulkan bahkan untuk bisa menyentuh player dari arah tim The Xavier. Tapi dari arah seorang Jeff nampaknya menggunakan DP-nya masih belum bisa mendapatkan hit mark ataupun hit damage-nya juga untuk bisa men-take down. Player dari arah The Xavier masih bermain di arah bagian atap, akan coba reload terlebih dahulu dan bahkan dari tim Geek Fam Malaysia, tim Secret juga ter-take down. Satu demi satu player dirontokkan oleh tim Geek Fam Malaysia, Sanskoy. Geek Fam Malaysia kembali menunjukkan permainan yang ganas dan kali ini yang menjadi korbannya adalah pemuncak klasemen sementara. Kembali terbuka kesempatan untuk Bigetron Red Alliance, kembali terbuka kesempatan untuk EVOS mengejar ketertinggalan dari poin mereka di klasemen atas. Dan kita melihat kali ini compound yang di sementara waktu dikuasai oleh MS Chonburi yang awalnya dikuasai oleh Genesis Dogma akan coba diincar oleh seorang Vintores dari FaZe Clan. Yes, betul, dan bahkan granatnya connect melukai seorang Ponzai yang ter-tag dan bahkan lemparan dari kedua kalinya berusaha untuk menyentuh lagi knockdown tambahan ke arah tim MS Chonburi. Tapi lihat Infinity Nuzi berusaha untuk menahan juga pergerakan dari 3 player sekaligus dan lemparan granat ke arah bagian belakang. Nuzi akan segera melakukan backup untuk bisa menghindari fight-nya dengan tim BN United. Footballs nampaknya Nuzi putar balik tadi tidak jadi berada di area tersebut dan kita berpindah ke arah Infinity yang lain. Ada Logan yang masih terus akan coba berjibaku dekat dengan lawan-lawannya. Namun Baonam United juga terus menebar ancaman dekat dari pemain-pemain Infinity. Nuzi masih menjadi incaran dari pemain Baonam United. Yes, vehicle juga sudah mulai dikendarai oleh seorang Sunongas, disusul oleh seorang Silence. Ada pos kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian tapi akan coba dibombardir juga pastinya oleh tim Infinity. Nuzi, 2 granat akan coba dilontarkan yang kedua kalinya karena bagian dalam dari tim BN United. Mampukah connect flash damage oleh tim BN tapi tidak mampu untuk bisa menumbangkan player daripada tim BN United. Bahkan Sunongas ter-take down juga akhirnya oleh seorang Logan. Logan yang melakukan tembakan dari arah yang berbeda, dari arah jauh membackup pemain-pemain dari tim Infinity. Namun Redface juga mendapatkan knock dengan sebuah granatnya. Fight pecah kali ini antara EVOS Reborn berhadapan dengan 2 tim sekaligus. Ada Eagle dan juga ada Arcuryu. Yes, dan Lester juga nampaknya masih berusaha untuk berkamuflase sama halnya dengan seorang Silence dan juga Whitecat. Bahkan akan langsung dipush oleh seorang Mela begitu berani. Jumping sedangkan satu knockdown ke arah tim Silence dan bahkan granat menjadi finishing akhir yang benar-benar luar biasa banget. Dan bahkan Bigetron harus fight juga ke arah tim Axis, Sanskoy. Bigetron akan coba fight dengan pemain-pemain dari Axis Red One. Mika OP tersungkur ke arah tanah, masih ada seorang Heinup dan masih ada satu monster dari Axis Red One yaitu Poke OP yang langsung saja mendapatkan satu pemain dari Bigetron Red Alliance. Masih ada Ryzen dan juga masih ada Liquid yang sedang melakukan revive terlebih dahulu. Namun Ryzen berjibaku dia untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Axis Red One. Poke sudah menghilang dari area tersebut. Kita melihat kali ini Ryzen yang justru melakukan flank. Berani sekali dia, namun datang juga IP dari Four Rivals untuk mengacaukan fight antara Axis dan juga Bigetron Red Alliance. Wow, 3-way showdown di mana dari arah Ryzen juga harus bisa menjaga angle bagian sebelah kiri. Lemparan granat hampir aja bisa menumbangkan juga player dari tim Bigetron. Tapi Zuxi akan coba membalaskan granatnya ke arah seorang AP yang juga sudah mulai meloloskan dirinya. Mereka tidak jadi join the fight kali ini di mana dari Axis juga sudah dibangkitkan Mikanya. 2 lawan 4 untuk Axis dan juga Bigetron. Zuxi masuk ke bagian compound, akan coba nge-pick ke arah bagian jendela, bahkan langsung masuk tapi Zuxi ter-take down dari arah angle tim Axis, Sanskoy.
Sayang sekali Zuxi tadi bercoba untuk maju terlebih dahulu, ternyata membuahkan sebuah knock dari seorang Exis Red One Heinoob yang berjaga di area tersebut. Namun kita melihat juga masih ada upaya dari Liquid dan juga masih ada upaya dari pemain-pemain Bigetron yang lain. Ryzen tumbang ke arah tanah karena kita melihat kali ini Blue Zone juga sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi, berpindah ke arah yang lain. Pemain-pemain dari Exis Red One kehilangan waktunya, waktu terbuang di sana dan kita melihat Heinoob pun take down karena ada Blue Zone yang ikut campur. Yes, betul. Dan lihat bahkan dari Bigetron ketemu juga dengan tim RRQ di mana Liquid dan juga Asa Trading terjadi 2 buah knockdown, tapi di bagian high ground akan coba dimanfaatkan juga oleh tim-tim lainnya. Luxi masih berusaha untuk bersembunyikan dirinya aja di balik Vortican Vehicle dan juga jeraminya agar tidak terdeteksi posisinya oleh tim RRQ saat ini. Herpeko melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari seorang Luxi. Asa berangkat meminta bala bantuan, meminta untuk di-revive oleh seorang Herpeko. Namun kita berpindah juga ke arah yang lain di mana Geek Fam Malaysia QB lagi-lagi juga menjadi kunci untuk tim Geek Fam Malaysia. Berjibaku dia untuk mendapatkan knock demi knock, bahkan kembali knock didapatkan. Apple tersungkur ke arah tanah, akan coba mencari yang kedua yaitu Epi yang masih berada di area dekat dari seorang Apple-nya tadi. Yes, betul. Dan juga nampaknya Smoke juga sudah di-pop out dari berbagai angle yang berbeda. Dari arah MS Chonburi juga berusaha untuk fight ataupun nge-contest ke arah tim Geek Fam Malaysia. Bahkan ada lemparan granat yang digantikan juga bertubi-tubi dilontarkan bahkan dari seorang Demroot. Cukup low juga HP-nya tapi masih belum bisa ditumbangkan juga oleh tim MS Chonburi. Smoke berbeda di-pop out juga, Uti dimainkan oleh semua tim dan saat ini dari arah seorang Jasper. Juga ngelok angle-nya ke arah tim Westclan. Tapping Fire menggunakan mininya masih belum bisa mendumbangkan seorang Tony K. Tony K masih bisa menghindari tembakan demi tembakan dari pemain-pemain MS Chonburi. Namun kita melihat kali ini fight demi fight kembali dilakukan oleh RRQ. Di mana tadi Bigetron juga sudah dipulangkan. RRQ akan coba dicari juga oleh Jasper dengan mininya. Yes, betul banget, dan di-reload terlebih dahulu untuk dia bisa nge-pick lagi ke arah tim RRQ di mana Asa nampaknya menjadi target kunci ke arah tim MS Chonburi. Tapi Westclan juga dekat saat ini posisinya dengan tim RRQ, bahkan ada lemparan granat yang melambung jauh ke bagian belakang tim RRQ, tapi untungnya masih belum bisa menyentuh posisi daripada tim RRQ itu sendiri. Dan untuk kesekian kalinya kita melihat RRQ tersisa 2 pemain saja, tidak pernah lengkap mereka saat masuk ke mid game sampai ke late gamenya saat ini, masuk ke dalam top 8. Namun kita berpindah juga dari Sky Only yang sedang meminta bala bantuan. Jeff berada di area belakang, namun Senpai juga mendapatkan sebuah knock ke arah Gotani dari Infinity. Yes, bergerak lebih maju lagi, bergerak lebih dalam lagi untuk mereka bisa mengamankan bagian circle. Tapi Logan dan juga Nuzi akan coba diganggu pergerakannya oleh seorang Demroot. Dan di bagian belakang juga udah banyak banget tim-tim yang udah mulai kontes. Dan Geek Fam Malaysia, mereka membagi splitnya dengan sangat baik. Bahkan ada YOLO movement dari arah tim RRQ langsung menerobos menggunakan vehicle-nya masuk ke bagian center, menusuk tajam dan masih bisa bertahan, masih bisa survive. Tapi Geek Fam Demroot cukup low HP-nya juga planning dilakukan untuk bisa menutup angle shoot-nya dari arah berbagai angle yang berbeda. Kita melihat bagaimana setup dari Geek Fam, kuat mereka, pintar mereka untuk mengambil area tower ini. Mereka sadar area dari towernya itu banyak cekungan yang bisa dimanfaatkan, namun ternyata Demroot ter-take down oleh seorang Asa. Pintar Asa untuk memilih Demroot dulu yang didapatkan. Yes, betul, bahkan akan coba dilemparkan Molotov juga untuk bisa dibakar posisi dari arah seorang Demroot. Tapi Epi juga nampaknya ditargetkan oleh tim Infinity. Ini bener fight chaos banget terjadi di berbagai angle yang berbeda. Bahkan Epi pun juga akan coba ditargetkan oleh tim Geek di mana Spreader Smoke tadi masih belum membuahkan hasil dan bahkan terbackstab sudah posisi dari arah Popzi 007 dari arah tim Geek Fam Malaysia. Geek Fam masih menjadi tim yang sangat menakutkan walaupun 2 sudah ter-knockdown ke arah tanah. Pemain-pemain mereka akan coba dicari, namun kalau terjadi kali ini pemain-pemain dari Westclan lah yang memulangkan RRQ Ryu ke arah lobby. Namun Mr. 5 menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak juga dari Westclan tadi. Yes, 7 tim tersisa dengan total 18 player masih live. Dan lihat dari bagian senternya Infinity juga satu meter knockdown, sedikit sulit untuk bisa dilakukan upaya revive. Dan Tony K juga semakin mendekati posisi dari seorang Mr. 5 untuk bisa dilakukan upaya revive segera. Dan Geek Fam Malaysia, mereka benar-benar bisa ngekontrol area mereka benar-benar luar biasa banget. Dan dari arah Mr. 5 juga masih bisa untuk bisa survive dengan last man standing dari arah tim Westclan. Ya, ini adalah untuk kesekian kalinya kita melihat bagaimana survival skill dari pemain-pemain Westclan sangat luar biasa. Di match E-Rangel sebelumnya, di match yang ketiga, kita melihat bagaimana Vintores sendirian saja dia namun bisa sampai ke top 4. Kali ini kita melihat seorang Mr. 5 berjibaku bersama dengan satu pemain yang lain yaitu Tony K yang sedang akan coba diselamatkan oleh seorang Mr. 5. Yes, betul banget, dan nampaknya dari arah bagian luar lainnya juga dari arah tim The Xavier juga berhasil bisa mendapatkan target tambahannya lagi, di mana dari arah seorang Ponzai terpantau posnya begitu jelas, bahkan ada predict shot juga yang connect.
Tertumbang sudah player dari arah West Clan. Misalkan last man standing, Toniki ada bisa healing, masuk ke bagian mobil, tapi tidak bisa mengelak. Dan itu dia, Geek Fam berhasil bisa mengeksekusi semua player dari arah West Clan. Tapi Infinity join the fight juga dari seorang Gotani, tidak hanya berdiam diri Sanskuy. Gotani memiliki momentum yang tepat, dia memiliki sebuah insting yang sangat-sangat akurat sekali. Melihat celah bagaimana tadi Geek Fam tiba-tiba tersungkur pemain-pemainnya karena ada ledakan yang terjadi di area tersebut. Awalnya pemain Geek Fam nampaknya ingin menjadikan kendaraan tersebut sebagai forting, namun ada tembakan-tembakan yang juga dilakukan oleh Gotani dari area lain pemain-pemain Infinity. Yes, betul, dan lihat dari Demrut juga dia bermain sabar banget, tidak memberikan informasi sama sekali karena tim-tim lain terdistract dengan keberadaan dari dua player lainnya tim Geek Fam. Dan lihat dari Infinity, mereka juga melakukan split potion cukup baik. Dari Onyx juga masih cukup bersabar, mereka berusaha untuk berkamuflase menjadi rerumputan yang ada. Ini kembali menurun lagi tempo mereka, mengingat ini area udah bener-bener open banget, udah bener-bener flat ground banget Sanskuy. Ya, 4 tim yang tersisa, 4 area yang berbeda, 4 player yang sedang kita lihat di 4 sisi dari layar kita ini, di mana ada Geek Fam, ada Onyx, ada Infinity, dan juga ada Xavier Lamborghini. Dan juga satu pemain Xavier yang lain yaitu Dark masih terus akan berjibaku melawan 3 pemain dari Onyx, 3 pemain dari Infinity, dan juga 3 pemain dari tim Geek Fam Malaysia. Yes, dan juga nampaknya ada permainan util juga yang coba digunakan oleh tim-tim yang masih tersisa. Logan juga masih bisa mengelak dari bakaran diberikan oleh tim-tim lainnya, dan proning dilakukan. Mereka slightly berusaha untuk masuk ke arah bagian center circle-nya kembali, dan ini benar-benar mereka nggak bisa memantau posisi satu sama lain. Masih ada beberapa cekungan, lekungan, dan juga tiran yang bisa dimanfaatkan oleh keempat tim ini, Sanskuy. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya dari pemain-pemain Geek Fam Malaysia itu juga berada di area sedikit temurunan, sedikit lower ground. Iya. Sehingga nggak bisa ditembak dari arah jauh. Dan juga dari pemain-pemain Infinity, Logan itu sedikit temurunan di area dia melakukan proning. Sehingga juga nggak bisa kena peluru kalau ada proning shoot menuju ke arah dirinya. Ya, seperti tiran-tiran di Renggol kali ini yang benar-benar menjadi pemisah untuk keempat tim ini. Mereka juga masih bermain dengan sangat sabar karena kalau misalkan kita lihat itu mereka sama-sama misalkan 3 player semuanya, dan bahkan dari The Xavier juga misalkan 2 player, bahkan lihat dari arah tim Geek Fam Malaysia sudah mulai terpantau dari arah angle seorang Lamborghini, tapi nampaknya Lamborghini yang justru malah tertendang lebih dahulu dari angle tim Geek Fam, Sanskuy. Dan yang membuka tembakan tersebut adalah QB. Kita melihat kali ini QB kembali menjadi hero untuk Geek Fam Malaysia di hari ini, bermain dengan sangat baik sekali, dan QB tidak melakukan proning karena dia sadar posisinya udah ketahuan, dan kalau dia proning juga akhirnya ketahuan. Dan kita melihat bagaimana QB tadi mendapatkan yang kedua, mulai pecah. Kali ini fight-nya mulai bangkit. Satu pemain dari Geek Fam yaitu QB yang sedari tadi mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya. Nuzi berada di dekat dari QB, namun Nuzi hanya menunggu saja QB datang ke areanya. Yes, betul, 3 tim tersisa di mana dari seorang Step juga berusaha untuk melakukan healing-healing, tapi Nuzi posisinya akan sulit di-pick nampaknya oleh seorang QB, tapi lihat bahkan knockdown harus dirasakan oleh tim Infinity. Tertumbang lagi satu player mereka dari arah angle seorang tim Onyx. Kai Only berusaha untuk mendapatkan lagi target-target ataupun korban tambahan ke arah tim Infinity. Kita melihat berpindah ke arah yang lain. Demrut yang sudah mendapatkan 5 elimination. Masih terlihat bagaimana peran dari Demrut ke arah Geek Fam Malaysia sangat-sangat besar sekali di match kali ini. Dan akan kita lihat akankah kembali ada Demrut Esport di hari ini, karena ternyata knockdown juga didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi ada balasan dari seorang Sky Only, dan pemain terakhir yang akan coba diburu Onyx berhadapan dengan Geek Fam Malaysia melakukan proning terlebih dahulu. Snipe akan coba melakukan tembakan demi tembakan, namun kita lihat kali ini, dan itu dia akhirnya Geek Fam Malaysia yang mendapatkan winner chicken dinner dan menjadikan semua WWCD didapatkan oleh tim Malaysia. Wow, selama total 5 game yang dimainkan untuk di hari kita yang kedua itu semuanya didapatkan oleh tim-tim yang berasal dari region Malaysia. Ada tim Secret, ada Geek Fam juga, dan juga ada Axis juga ya, Sanskuy. Semua perwakilan dari Malaysia, 4 perwakilan dari Malaysia merasakan WWCD semua di hari ini. 2 untuk tim Secret Malaysia, 1 untuk Geek Fam Malaysia.